di sini dapat amanah sekaligus ujian, ya kan, ujian kebaikan itu jadi pengasuh di Masjid Kapal Munzalan. Orang bilang pengasuh tuh kiai atau istilahnya ustadz, pimpinan pengasuh. Tapi kami di Munzalan ini, di Masjid Kapal Munzalan, itu ayah. Kiai sama dengan ayah, santri sama dengan anak. Jadi kiai santri itu anak dengan ayah gitu. Nah, jadi nanti kalau di dalam interview ini nanti saya nyebut Munzalan tuh bukan nama ormas, bukan nama lembaga filantropi, bukan nama lembaga sosial. Munzalan itu nama masjid. Nama lengkapnya aslinya Masjid Munzalan Mubarakan. Diambil dari surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doanya Nabi Nuh alaihi salam, yang itu Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk baca doa itu di atas kapal. Nah, makanya akhirnya orang tahu karena bentuknya nih kayak kapal. Founder pendiri masjid ini namanya To'ya, Ustadz Nur Hasan, beliau orang Bugis, sama Bang Ahmad, dua-duanya orang Bugis, keturunan Bugis. Jadi orang Bugis itu kan simbolnya kapal, maka mereka bikin konsep Masjid Bahtera Modern namanya. Bahtera Modern, kawasan wakaf produktif, karena ini tanah dibeli. Tanahnya dibeli, lalu diwakafkan, dibikin masjid. 2012 saya gabung ke sini, ya kan, dengan izin Allah. Sekarang sampai 2023 jadi pengusaha tambang emas. Emas apa? Masjid. Masjid Kapal Munzalan ini dia di tengah-tengah pemukiman non-muslim. 97% lebih bahkan itu orang-orang Chinese Tionghoa. Karena ini daerah Serdam, namanya Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kuburaya. Jadi dia di tengah-tengah pemukiman non-muslim. Maka kalau ditanya bagaimana merintisnya, ya kami merintisnya tidak banyak pakai kata-kata, tapi banyak pakai perbuatan. Bagi-bagi buah, bagi-bagi makanan. Dulu saking pengennya, karena masjidnya kecil, 17 meter, 11 kali 17 meter. Jadi saking pengennya lah datangkan jamaah tuh, kita jemput pakai bis. To'ya, Bang Nur Hasan yang jemput jamaah ke rumah-rumah, saya yang nyambut, ngasih tausiah, ngasih semangat ibu-ibu atau jamaah itu. Selesai kasih makan, antar balik. Jadi mungkin saat itu masjid dengan konsep antar jemput jamaah. Dijemput ke rumah, diantar balik. Alhamdulillah diamanahkan sampai saat ini adalah CS online. Nah, apa yang saya rasakan sampai di BMI di Munzalan, yang saya rasakan saat ini, saya mendapatkan kebahagiaan, ketentraman selama saya bergabung di Munzalan dan menjadi bagian keluarga di Munzalan, alhamdulillah. Dan sebelum saya masuk ke Munzalan ini, banyak sekali perubahan yang ada dalam diri saya. Pertama, sebelumnya saya sempat bekerja di perusahaan yang ada di Supadio. Nah, jadi dari saat saya bekerja di sana itu, saya bekerja tapi merasa dikerjain, kayak gitu. Nah, lalu selama menjelang 2 tahun itu, saya tetap merasakan nggak ada rasa tenang, tapi kayak saya mendapatkan kehidupan duniawi kayak gitu. Senang sama teman-teman, huru-hara ke sana ke sini. Tapi di balik pertanyaan itu, di hati saya ini kayak ada kegelisahan kayak gitu.
Nah, setelah saya resign, bergabung di Munzalan, alhamdulillah saya lebih dekat lagi dengan Al-Quran, saya lebih dekat lagi untuk belajar. Banyak sekali yang saya dapat pelajaran, yaitu setelah bergabung di Munzalan kita ada belajar, banyak sekali dapat pelajaran, terus hafalan, yaitu 8 ayat santri, di mana itu memang ada di dalam kehidupan, di mana kita bisa amalkan, dan di mana kita bisa mengajarkan ke adik-adik saya, kayak gitu. Definisi santri di Munzalan itu bukan santri yang mukim seperti pondok-pondok. Santri itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Jadi kami punya definisi santri sendiri. Kalau santri Munzalan tuh ya ribuan sekarang dengan izin Allah. Tak terhitung kayaknya di mana. Tapi kalau santri, jadi santri itu ada berapa level? Ada santri Masjid Kapal, ada santri pengabdian Munzalan, ada santri penerima amanah. Nah, jadi ada berbagai macam level-level santri. Intinya kalau tanya santri, itu santri kita punya ribuan santri, kita punya puluhan santri, kita punya mungkin ya cuma belasan santri ya. Jadi beda-beda level. Kalau santri penerima manfaat yang dapat manfaat dari Masjid Kapal Munzalan ini kurang lebih 500.000 anak yatim, penghafal Quran, guru ngaji kampung dan lain-lain yang tersebar di Aceh sampai Papua seluruh Indonesia. Jadi ada santri Bayangkara Indonesia, kepolisian, ada santri Adiaksa, orang-orang kejaksaan, ada santri TNI. Kami bikin program namanya TNI Masuk Surga. Kalau dulu ada ABRI Masuk Desa, abang pernah dengar? Nah, sekarang kita punya program namanya TNI Masuk Surga. Itu teman-teman yang di TNI, apakah itu Angkatan Udara, atau apa, semua yang di Tentara Nasional Indonesia itu TNI, itu kita ajak jadi santri juga. Ngapain? Ya betulkan baca Quran, ngajak taubat, ngajak distribusi beras sama-sama, ngantarkan. Jadi ada santri bandara, ada santri boga, ada santri santri pengacara, santri advokat Indonesia, santri arsitek. Jadi santri kita banyak macam-macam. Ada teman-teman santri nada dan dakwah, itu kumpulan vokalis-vokalis beberapa band kayak misalnya Bang Rizal Armada, Bang Ivan Seventeen, Ivan Govinda, Bang Nata Reza, dan beberapa santri-santri yang memang vokalis di sebuah grup. Nah, itu dibikin namanya santri nada dan dakwah. Jadi mereka berdakwah lewat suara. Ada yang dakwah lewat sidang kayak santri advokat. Ada yang berdakwah di jalur kepolisian, ya kan? Ngajak orang, anak-anak muda dirangkul dan lain-lain. Nah, itu kita merangkul. Jadi Masjid Kapal Munzalan ini di atas dan untuk semua golongan, kita masuk ke semua lini. Sampai ya mohon maaf, mantan-mantan preman, abang-abang yang bertato, ya, kita ajak semua untuk kembali ke Allah. Tujuan utamanya Masjid Kapal Munzalan ini memang karena kita masjid ya, jadi ngajak orang ya kenal sama Allah, cinta sama Allah. Jadi tidak peduli lah masa lalunya kayak apa, semua kita punya dosa kan. Nah, jadi tidak peduli dosanya, masa lalu kayak apa, yang penting masa depannya gimana gitu. Kalau untuk kata-kata Mama ridho, enggak pernah. Belum pernah terucap kata-kata itu. Tapi Mama tuh enggak pernah yang menanyakan, kok masih di Munzalan? Kok masih di masjid? Enggak pernah gitu, Mas. Atau menanyakan, pindah aja daftar ASN. Di titik itu, saya menafsirkan bahwa orang tua saya ridho, saya ada di sini. Terus perubahan apa yang Kadif dirasakan secara personal lah? Banyak. Sebutkan contoh misalnya. Katanya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Robnya. Ketika di awal, saya berusaha untuk mengenal diri saya sendiri. Dulu, waktu private course, Kiai, salah satu materinya adalah redefining the meaning of life. Saat itu, saat saya memasuki usia yang bisa dikatakan quarter life crisis, krisisnya manusia dalam menghadapi hidup. Tapi di titik itu, saya memahami
ada makna tersendiri. Kenapa saya bisa krisis? Karena saya nggak tahu tujuan hidup saya mau apa, mau kemana, mau berbuat apa. Ketika saya tahu, berarti oh saya dapat tujuannya apa. Ketika saya tahu diri saya sendiri, maka saya mengenal siapa Rob saya harus ngapain, saya harus memposisikan sebagai apa. Apa harapan terbaik yang Kak Rizky punya saat ini yang pengen Kak Rizky harapkan dalam kehidupan yang akan datang? Harapan untuk saya pribadi, semoga bisa terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang terus mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai cita-citanya.